Ini adalah penelitian yang baru saja saya selesaikan, sedang saya terbitkan di salah satu jurnal, namanya Sanctum Domini. Nanti saya bagikan linknya. Jadi saya tidak menjelaskan lengkap ya Bapak Ibu. Saya akan jelaskan beberapa poin-poin penting saja. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu akan mendengarkan dan bisa jadi ini belum langsung terkait pada kebutuhan Bapak Ibu. Jadi saya melihat pada kebutuhan yang lebih luas. Ya, karena nanti ini akan diupload di YouTube, jadi pendengar yang menonton nanti lebih banyak. Jadi apa yang dibahas tidak hanya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, saya langsung saja. Saya mau menjelaskan tentang kecakapan lulusan yang dibutuhkan oleh gereja aliran Pentakosta Karismatik. Jadi saya baru ini menyelesaikan penelitian kepada beberapa pendeta gereja aliran Pentakosta Karismatik sekota Semarang. Dan saya ingin mengetahui kecakapan lulusan seperti apa yang mereka inginkan. Jadi gembala-gembala sidang ini mengharapkan mahasiswa lulusan sekolah teologi, secara khusus prodi teologi ya, mereka maunya seperti apa lulusan itu. Itu yang sebenarnya menjadi fokus dalam penelitian ini. Ada permasalahan yang ingin saya tunjukkan lebih dulu. Nah, ini dalam bukunya dia berkata bahwa pimpinan gereja, dia ngomong nih dalam pertemuan pimpinan gereja mengenai kelemahan sekolah teologi. Dia menemukan bahwa sekolah teologi itu tidak mampu menghasilkan lulusan yang dibutuhkan oleh gereja. Ini hasil penelitian si ya, bahwa lulusan STT dianggap tidak memenuhi, tidak menjawab apa yang menjadi kebutuhan gereja. Juga menambahkan bahwa sekalipun lulusan itu telah diperlengkapi secara akademik, namun semua itu tidak memampukannya dalam memberikan sumbangsi kehidupan kerohanian dan pengetahuan teologi kepada umat yang dilayaninya. Permasalahan. Yang kedua, gereja sebagai lembaga rohani juga membutuhkan pelayan Tuhan dengan karakter dan nilai-nilai hidup yang mencerminkan kebenaran firman Allah. Nah, selain tadi permasalahan besarnya, yaitu bahwa gereja tidak dapat atau gereja tidak terpenuhi kebutuhannya. Apa yang dibutuhkan gereja dari seorang lulusan tidak terpenuhi. Mereka mengharapkan lulusan dengan kapasitas tertentu dan ternyata tidak terpenuhi. Salah satu kebutuhan itu adalah kebutuhan tentang karakter. Nah, dalam bukunya Thomas mengatakan bahwa pengetahuan moral itu harus dimiliki oleh setiap lulusan. Pengetahuan moral berbicara tentang kecakapan memahami cara pandang orang lain. Nah, kemampuan memahami pikiran orang lain. Nah, itu harus dimiliki seorang orang yang disebut calon pemimpin rohani. Mengetahui aturan nilai moral yang berlaku di tempat tersebut. Bukan saja mengetahui nilai moral, tapi juga memiliki perasaan moral. Perasaan moral berbicara tentang siap hati nurani seseorang lulusan kepada orang yang di sekitarnya. Mampu mengendalikan diri dengan baik. Jadi ini adalah sikap berdasarkan perasaan moral. Kalau tadi tahu
kalau ini dapat merasa. Bukan tahu dan merasa saja, tapi juga memiliki tindakan moral, berbicara tentang kemampuan atau keinginan seseorang lulusan melakukan tindakan-tindakan moral. Pertama, ini yang menjadi kebutuhan, ini yang menjadi permasalahan. Gereja mengharapkan hal ini. Kedua, ada masalah pendidikan. Di masalah moral sekarang ada permasalahan dalam pendidikan yang menyebabkan gereja atau kebutuhan gereja tidak terpenuhi. Atau kata lain lagi, lulusan ini tidak bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan gereja. Permasalahan dalam dunia pendidikan yang pertama adalah mata kuliah yang diajarkan itu lepas dari kehidupan nyata. Ya, sehingga kurang bermanfaat. Yang kedua, tidak tersedianya mata kuliah yang mempelajari budaya kehidupan di perkotaan dan di pedesaan sehingga pelayanan para lulusan menjadi kurang relevan. Ketiga, ada mata kuliah biblika yang tidak tampak jelas relasinya, korelasinya, keterikatannya dengan misi gereja. Nah, ini permasalahan pendidikan. Selain itu ada permasalahan lain, yaitu komunikasi antara penyelenggara pendidikan dan pengguna lulusan yang tidak dilakukan secara intens. Gereja seakan-akan tidak dapat menentukan isi kurikulum dalam sekolah teologi. Jadi STT seakan-akan secara mandiri memilih menetapkan mata kuliah apa yang ingin diberikan kepada mahasiswa tanpa memahami apa yang menjadi kebutuhan gereja, tanpa lebih dulu atau banyak memberikan telinga untuk mendengarkan masukan dari pemimpin gereja tentang apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, ini yang menyebabkan kecakapan lulusan yang dibutuhkan oleh gereja tidak sesuai dengan kecakapan yang diberikan oleh perguruan tinggi teologi atau STT kepada mahasiswa. Jadi sebenarnya STT memberikan kecakapan, tapi kecakapan yang diberikan STT tidak sesuai dengan kecakapan yang dibutuhkan oleh gereja. Ini permasalahannya. Nah, ternyata harus diketahui bahwa ini saya sebut dunia kerja ini maksudnya adalah tempat di mana mahasiswa itu sebagai lulusan kemudian bekerja dalam gereja, ya. Kebutuhan dunia kerja atau saya sebut saja kebutuhan gereja, kebutuhan lembaga-lembaga rohani di mana para lulusan bekerja itu harus mereka kebutuhan mereka itu juga penekanannya kepada soft skill, ya, tidak hanya kepada hard skill, bahkan kepada soft skill itu jauh lebih besar. Ini ada sebuah riset. Relevansi soft skill yang dibutuhkan dunia usaha dengan yang dipelajari di sekolah menengah kejuruan. Ini memang dalam perspektif lebih umum, ya. Hasilnya bahwa 6 urutan kebutuhan soft skill terpenting di dunia usaha adalah kemampuan berkomunikasi, kejujuran, sikap perilaku yang baik, memiliki rasa tanggung jawab, disiplin waktu, kreatif, dan banyak akal. Hal-hal ini karena bentuknya soft skill menjadi hal yang diabaikan. Sehingga lulusan mungkin dia cakap mengetahui Alkitab, tapi tidak cakap berkomunikasi. Mungkin dia cakap menafsir Alkitab, tapi dia tidak cukup baik memiliki rasa tanggung jawab pada pekerjaan yang diberikan. Jadi soft skill seperti ini, dia mungkin pinter berapologetik, tapi dia tidak pintar memanajemen waktu dengan baik. Dia tidak bisa mendisiplin diri, mendisiplin waktu.
mungkin terbiasa bekerja apa adanya, tidak kreatif. Nah, padahal ini yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Ini yang dibutuhkan di tempat pelayanan. Jadi ini informasi bagi kita juga, para mahasiswa, ya. Ini menjadi kebutuhan. Ada sebuah perusahaan otomotif terbesar di Indonesia, ya sebut saja namanya, ini Astra, ya. Syarat utama penerimaan karyawannya, syarat utama, pilihan pertama, kriteria pertama, memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kenapa kita harus memperhatikan dunia usaha? Hampir mirip soalnya Bapak Ibu. Hanya mirip, hampir mirip. Apa? Kalau dunia usaha jualan, kalau kita memberitakan firman, membuat orang mengenal Yesus. Tapi kita tidak sedang menjual ayat firman untuk kepentingan kita, tidak. Tapi kita sedang mempromot, sama dengan dunia usaha, mempromot sebuah brand, kan? Supaya dikenal, diterima, dipercaya. Nah, ternyata perusahaan-perusahaan besar itu membutuhkan karyawan yang memiliki komunikasi yang baik. Mampu bekerja dengan tekanan kerja yang tinggi. Ini semua soft skill. Ini nggak ketemu mata kuliahnya Bapak Ibu. Sanggup bekerja lembur, memiliki kemampuan interpersonal skill yang baik, mampu bekerja mencapai target waktu yang ditetapkan. Nah ini juga ya. Ada sebuah riset tahun 98, mungkin ini udah cukup lama. Ada sebuah riset itu menentukan 5 keterampilan terpenting di dunia kerja pada abad ke-21. Ini dilakukan pada 14 dunia kerja. Di 14 dunia kerja atau 14 keterampilan. Di 14 dunia kerja itu diteliti, berusaha ditemukan apa sih 5 keterampilan terpenting di 14 bidang kerja yang berbeda itu. Hasilnya adalah 5 keterampilan yang paling dibutuhkan adalah sama, komunikasi, interaksi, bertindak berorientasi pada etika dan integritas, keterampilan mengelola perbedaan. Ya, kita beda. Bagaimana kita mengelola perbedaan itu bukan menjadi sesuatu yang memicu pertentangan, tapi melihat semua itu seperti kekayaan. Keterampilan untuk memotivasi, kemampuan menjadi manajer yang strategis dan visioner. Semua ini terkait erat dengan soft skill. Ya. Ada sebuah riset terhadap 3.000 pengusaha. Ini pengusaha nih. Untuk mengetahui faktor apa yang mereka paling butuhkan ketika mereka ingin menerima karyawan. 3 peringkat paling penting yang mereka butuhkan adalah: pertama, attitude, sikap. Kedua, keterampilan komunikasi. Ketiga adalah pengalaman kerja. Penekanannya dari tadi yang kita lihat ini lebih kepada attitude dan kemampuan komunikasi. Attitude, kemampuan komunikasi, kemampuan membangun hubungan dengan orang lain. Nah, ini adalah soft skill yang tidak banyak dibicarakan di dalam ruang kelas. Dan hasilnya, penilaian para pendeta-pendeta itu terhadap kecakapan lulusan STT hanya 83,8. Ini tidak mencapai sempurna. Walaupun memang masuk dalam kategori sangat cakep. Karena 81 sampai 100 itu masuk kategori sangat cakep. Tapi itu masih terlalu rendah. Belum maksimal.
Nah, saya ingin menunjukkan hasil temuan lain, cakapan lulusan program studi teologi sekolah tinggi KAO yang paling dibutuhkan oleh gereja aliran Pentakosta Karismatik adalah keterampilan menggunakan media. Ini kecakapan yang mereka butuhkan. Ayo Bapak Ibu, terampilkah kita menggunakan media? Kalau tidak, mungkin sebelum kita lulus, ya kita merangsang diri kita untuk belajar lebih. Untuk menunjang pelayanan masa kini. Apalagi kecakapan yang dibutuhkan? Kecakapan tafsir, kecakapan khotbah, kecakapan penginjilan, kecakapan kepemimpinan, kecakapan mendirikan pos pelayanan, kecakapan karakter, dan kecakapan rohani. Ini hal-hal yang mereka menjadi kebutuhan penting. Ini saya ringkas ulang. Jadi kalau diurutkan menjadi 5 kecakapan terpenting menurut 30 orang pendeta di gereja, 30 orang pendeta gereja aliran Pentakosta Karismatik di Kota Semarang, karena penelitian saya ini saya lakukan di Kota Semarang. Ini 5 urutannya. Jadi dari yang tertinggi, karena ada skornya ya, Bapak Ibu, yang saya tidak tampilkan di sini, ada skornya, dan skor tertinggi adalah kecakapan rohani. Kecakapan rohani. Kedua, kecakapan karakter. Ketiga, kecakapan berkhotbah. Keempat, kecakapan berkomunikasi. Benar ternyata apa yang tadi kita lihat dari pandangan para pengusaha-pengusaha itu. Dan yang kelima, kecakapan menafsir Alkitab. Ada kecakapan lain yang tidak diberikan oleh STT, Kristus Alfa Omega, yang menurut para pendeta-pendeta ini juga penting. Tapi mereka juga tahu bahwa STT tidak menyediakan ini. Menurut yang mereka pahami. Pertama, kecakapan entrepreneur. Tapi kita sudah punya mata kuliah entrepreneur ya. Bapak Ibu sudah ada yang pernah ikut kuliah entrepreneur? Sudah, Pak. Oke. Ya, kecakapan entrepreneur, kecakapan pertanian dan perkebunan, kecakapan bermain musik, kecakapan memiliki sikap inisiatif. Nah, ini juga Bapak Ibu, ini saya urutkan juga berdasarkan skor ya. Jadi yang tertinggi ternyata dari penilaian 30 pendeta itu adalah kecakapan entrepreneur. Kedua, kecakapan pertanian dan perkebunan. Ketiga, kecakapan bermain musik. Keempat, kecakapan memiliki sikap inisiatif. Dan yang terakhir adalah kecakapan servis elektronik. Ini kebutuhan kecakapan tambahan sih, ya, yang menurut mereka perlu untuk dimiliki lulusan. Itu saja yang ingin saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu semua sudah bersedia mendengarkan informasi yang saya sudah berikan.